Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar yang kurang baik datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan nasib dan kesejahteraan di tahun 2025 ini, yaitu segera angkat kaki dari instansi pemerintah. Tenaga honorer kategori ini resmi dicoret oleh Menpan RB dari pengangkatan P3K. Cek siapa saja di video ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Penataan tenaga honorer khususnya di database BKN saat ini tengah menjadi fokus pemerintah. Dalam hal ini, Menpan RB Rini Widiantini telah menetapkan bahwa tenaga honorer yang akan diangkat sebagai P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Adapun tenaga honorer yang berhak diangkat menjadi P3K penuh waktu adalah mereka yang telah dinyatakan lolos pada tahap akhir seleksi P3K tahap 1. Lolos di sini artinya mendapatkan formasi atau mendapatkan tempat. Sedangkan bagi tenaga honorer yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi namun tidak kebagian formasi atau tidak mendapatkan penempatan, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun untuk yang diangkat menjadi P3K paruh waktu dan penuh waktu di tahap 1 merupakan tenaga honorer yang terdaftar di database BKN. Menpan RB telah menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu hanya akan dilakukan untuk 2 kategori ini, yaitu 1. Tenaga honorer yang terdaftar di database BKN yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 namun tidak kebagian formasi. Ini artinya tenaga honorer yang terdaftar di database BKN telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi dari awal sampai akhir, baik di seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2. Kemudian yang kedua yaitu tenaga honorer yang terdaftar di database BKN yang mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun gagal atau dinyatakan tidak lolos. Honorer ini juga akan selamat dan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tidak hanya berfokus pada tenaga honorer yang terdaftar di database BKN, pemerintah juga tengah merancang kebijakan untuk menyelamatkan nasib mereka yang non-database BKN atau yang tidak terdaftar di database BKN. Namun hingga saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap perancangan oleh Menpan RB dan lembaga terkait.
Jadi untuk tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN, pemerintah sedang mengupayakan atau sedang merencanakan untuk menyelamatkan nasib mereka. Adapun tenaga honorer yang berpeluang akan diselamatkan oleh Menpan RB adalah mereka yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 2 hingga tuntas atau dari awal sampai akhir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Menpan RB hanya akan menyelamatkan tenaga honorer yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun di instansi pemerintah. Bagi tenaga honorer dengan masa kerja atau yang memiliki masa kerja di bawah 2 tahun, maka terancam akan dirumahkan atau angkat kaki dari instansi pemerintah. Kebijakan tersebut diambil karena Pemda tidak memiliki dasar untuk menganggarkan gaji bagi tenaga honorer dengan masa kerja di bawah 2 tahun. Beberapa dari tenaga honorer tersebut akan dialihkan menjadi tenaga alih daya atau outsourcing. Nah, jadi untuk rekan-rekan tenaga honorer yang mempunyai masa kerja kurang dari 2 tahun bersiap-siap saja. Akan tetapi kita berdoa saja supaya ada kebijakan yang berpihak kepada mereka, kebijakan dari pemerintah melalui BKN maupun Menpan RB agar kategori tenaga honorer tidak terdampak PHK massal atau pemberhentian. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi yang kurang baik datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer yang mempunyai masa kerja kurang dari 2 tahun. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.